Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih kafa billahi wakila asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa taufiqillah, kita bertemu kembali hari ini di awal bulan Agustus tentunya, dan juga masih di kesempatan amal ya, untuk beramal semaksimal mungkin di bulan haram ya, baik dengan amalan yang wajib maupun yang sunnah ya. Nah, kita kesempatan yang tentunya datang ini harus dimanfaatkan ya. Dengan banyak meningkatkan amal sholih dan meminimalisir dosa ya. Kita akan lanjut kitab Tauhid, sekarang bab 52 mengenai larangan mengucapkan Assalamu ala Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata, kunna ma'an nabi fis shalah, ketika kami melakukan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna assalamu ala Allah, kami pernah mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah, min ibadih, dari hamba-hambanya, assalamu ala fulanin wa fulanin, dan semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Faqala Nabi, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, karena sesungguhnya Allah assalam, Maha pemberi keselamatan. Dalam hadis ini menunjukkan dilarangnya kita mengucapkan assalamu ala Allah ya. Dan Nabi telah menjelaskannya di zamannya bagaimana ucapan assalamu ala Allah itu dilarang ya. Karena Allah yang Maha menyelamatkan ya assalam. Karena itu kita mendoakan di tahiyat ya, jadinya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kandungan bab ini yang pertama tentang makna assalam, yaitu Allah sebagai Maha pemberi selamat ya. Yang kedua, assalam itu merupakan ucapan selamat ya. Jadi tidak ada ya ucapan selamat untuk Allah ya. Yang ada adalah untuk hambanya ya, ataupun untuk kaum muslimin ya. Kita mengucapkan assalamualaikum ya, atau dijawab waalaikumsalam ya.
Karena itu untuk kaum muslimin ya. Dan tidak berlaku kepada Allah ya. Karena itu juga Assalamualaikum dilarang karena tidak sesuai dengan tidak sesuai untuk Allah ya. Yang keempat, karena assalam adalah salah satu asma Allah ya. Dialah memberi keselamatan dan kepadanya kita memohon keselamatan. Itu seharusnya ya. Hanya kepada Allah kita mohon keselamatan. Yang kelima, telah diajarkan kepada para sahabat tentang ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah. Ya, itu kan banyak ya penghormatan yang sesuai untuk Allah. Di antaranya di tahiyat, ya tahiyatulillah, as-salawat dan seterusnya ya. Sekarang kita masuk ke bab 53. Yaitu bab 53 berdoa dengan ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ini juga dilarang ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, la yakul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya azim al mas'alata fa inna allaha la mukrihalah. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa dengan ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau berdoa ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah meminta dengan mantap, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Artinya kita kalau berdoa harus benar-benar meminta, benar-benar sungguh-sungguh ya. Karena Allah kan tidak ada yang terpaksa baginya ya. Malah Allah senang ya gitu. Ud'uni astajib lakum ya. Kan diperintahkan juga malah. Kalau manusia atau ya, makhluk ya dipinta ya bosan kadang-kadang ya gitu dipinta. Beda dengan kita minta kepada Allah ya. Makanya kalau ada kebutuhan apa-apa minta dulu sama Allah ya. Jangan langsung minta kepada manusia ya, semoga nanawi aduh nah gitu untuk ini untuk itulah gitu. Nah, ini orang zaman sekarang langsung minta, langsung minjem ya. Padahal Allah yang maaf untuk diminta ya gitu. Karena Allah yang menjamin siapa yang memberi pinjaman yang baik padanya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Gitu. Akan dilipat gandakan ya. Dan lipat ganda yang banyak tuh. Kayak ini ya. Ya kita apa? Janji enggak ada kan gitu. Malah ditagih kesel gitu. Gitu. So, orang punya utang ditagih malah kesel gitu ya. Ya gitu. Diingetin kesel ya. Dan minta kepada orang lain, meminjam kepada orang lain belum tentu dikasih juga. Nah, ini. Kadang juga kita berupaya dulu ya, itu berupaya dulu. Berdoa ya diiringin dengan upaya juga tentunya.
Tidak bisa hanya mantap dengan berdoa saja ya. Tentu tawakal nomor satu ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan wal yu'dim ar-raqbata fa innallaha la yata'allamahu yata'allamuhu sayun utah, dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan. Jadi harus ada keinginan yang besar ya. Itu ya, bahasa di kita cita-cita itu harus tinggi langit ya, itu ya, itu kan itu harus diraih oleh kita dengan doa juga. Jadi jangan sungkan kalau berdoa kepada Allah ya. Kandungan bab ini yang pertama, larangan mengucapkan kata jika engkau menghendaki dalam berdoa ya. Yang kedua, karena ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dalam mengabulkan permintaan hamba-hambanya, atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Yang ketiga, diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa ya. Keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa ya. Karena itu berekspektasi itu hanyalah pada siapa? Ya, lebih banyak pada Allah ya. Ekspektasi pada manusia ya kadang tidak akan tercapai ya. Mau harapan apa gitu ya, mau meraih apa gitu ya, tidak akan tercapai kadang-kadang gitu ya gitu. Jadi ekspektasi itu, kalau mau ekspektasi terbesar ya kepada Allah gitu, bukan ekspektasi terbesar pada makhluk ya gitu. Nah, yang kelima, karena Allah Maha Kaya, Maha Luas karunia-Nya, dan Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang Ia kehendaki ya. Karena itu Allah yang Maha Kaya, Maha Luas, Maha Kuasa, maka kita harus senantiasa berdoa padanya ya. Satu bab lagi, bab 54, larangan mengucapkan abdi atau amati. Ini khusus ya. Abdi itu dalam bahasa Arab ya, yaitu hambaku, sebenarnya sama ya dengan amati ya. Cuman bedanya kalau abdi kan laki-laki ya, amati perempuan ya gitu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, la yaqul ahadukum atim rabbaka wadi rabbaka wa yaqul sayyidi wa maula wala yaqul ahadukum abdi wa ammati wala yaqul fata wa fatai wa fatati wa gulami. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada hamba sahaya atau pelayannya, hidangkanlah makanan untuk gustimu, dan ambilkanlah air wudhu untuk gustimu, dan hendaknya pelayan itu mengatakan tuanku atau majikanku, dan janganlah kalian mengatakan kepadanya ya, kepada budaknya, yaitu hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku, dan
hendaknya ia berkata bujangku, gadisku, atau anakku ya. Jadi jangan kata hamba ya. Kalau abdi kan kepada laki-laki, amati kepada perempuan ya, hamba. Jadi larangan ya mengucapkan itu yang pertama kandungannya. Yang kedua, larangan bagi seorang hamba sahaya untuk memanggil majikannya dengan sebutan Robbi ya. Robbi kan ya, pada Allah ya, yang berarti Gusti, pangeranku. Dan juga larangan bagi seorang majikan mengatakan kepada hamba sahayanya atau pelayannya Atim Robbak, artinya hidangkan makanan untuk Gusti pangeranmu. Kemudian juga yang ketiga, dianjurkan kepada majikan atau tuan untuk memanggil pelayan atau hamba sahayanya dengan ucapan fataya, bujangku, atau fatati, gadisku, dan gulami, anakku ya. Yang keempat, dianjurkan kepada pelayan atau hamba sahaya untuk memanggil tuannya dengan sebutkan sayyidi ya, tuanku, atau maulaya, majikanku. Terus yang kelima, tujuannya apa? Yaitu adalah untuk mengamalkan tauhid ya, melalui ucapan juga kan, mengamalkan tauhid ya, dengan semurni-murninya, diantaranya juga dengan ucapan ya. Nah segitu. Ya. Jadi itu buat kitab tauhid ya. Jadi kalau ini pertanyaan ada sih ya, ini cuman jelimet gini pertanyaan liar. Gimana hukumnya bacaan cepreng? Yang penting kan tauhidnya bagus dan bukan untuk keduniaan. Dan itu mah pertanyaan dijawab penyalira gitu. Pertanyaan dia bener nanya, bener pernyataan gitu. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataannya liar jelimet gitu pertanyaan gitu. Bagaimana hukum bacaan cepreng? Yang penting bagus tajwidnya ya, yang penting bukan keduniaan kan. Yang penting dapat pahala tuh. Pertanyaan aneh gitu. Kalau menanyakan suatu hal ya jangan jelimet seperti ini ya, jadi liar aja loh. Jawab itu. Ada. Intinya kan udah dijawab sebenarnya kan gitu. Yang penting bukan untuk keduniaan, bukan untuk sebutan Korea. Yang penting tajwidnya benar, itu udah jawabannya itu ya. Udah jawabannya itu. Itu ya pertanyaan tuh, jadi ayah jawaban langsung ternyata aduh gampil pisannya. Ya belum ada pertanyaan lain ya. Ini segitu aja dulu ya. Insyaallah besok kita lanjut seputar akhlak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.